Kisah Nabi Khidir dan air kehidupan. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam As-Salabi rahmatullah alaihi yang diperoleh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bermula dari Sultan Iskandar Dzulqarnain yang disegani dan ditakuti oleh seluruh dunia pada zamannya. Walau demikian, ia bukanlah raja yang sombong, namun salah satu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Sultan Iskandar Dzulqarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Allah memerintahkan seorang malaikat bernama Rafail alaihissalam untuk mendampingi Sultan Iskandar Dzulqarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang. Sultan Iskandar Dzulqarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat berkata, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, ada yang rukuk tidak mengangkat kepala selama, dan ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar keterangan itu, Sultan tercenung. Dalam pikiran beliau punya keinginan melakukan hal yang sama seperti para malaikat, yaitu beribadah kepada Allah melebihi malaikat, sebagai rasa syukur atas anugerah kebesaran yang diberikan Allah kepadanya. Namun, apakah bisa melakukan ibadah hingga hari kiamat seperti para malaikat? Sebab semua manusia pasti mati. Keinginannya itu dikatakan kepada malaikat Rafail. Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat atau sumber air kehidupan. Barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Kemudian Sultan bertanya kepada malaikat Rafail, "Apakah kamu tahu tempat air kehidupan itu?" Malaikat Rafail menjawab, "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap." Malaikat Rafail dalam memberikan keterangan hanya sepotong-sepotong, sebab bahasa dan pengetahuan yang diberikan Allah hanya berupa simbol-simbol yang masih misteri. Dan setelah itu malaikat Rafail pun pergi. Setelah mendapat keterangan dari malaikat Rafail, Sultan segera mengumpulkan para alim ulama. Sultan bertanya kepada mereka tentang air kehidupan. Para ulama tidak ada yang tahu kabar keberadaannya. Namun salah seorang yang alim di antara mereka mengatakan, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap." Sultan menanyakan di manakah tempat bumi yang gelap itu. Seorang yang alim menjawab, yaitu di tempat keluarnya matahari. Maka Sultan bersiap-siap mendatangi tempat itu. Dalam kondisi seperti ini, malaikat Rafail pun hadir. Lantas Sultan bertanya kepada sahabatnya itu tentang kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap. Diberikan keterangan, yaitu kuda betina yang perawan. Kemudian Sultan memerintahkan pada para prajuritnya untuk mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang masih perawan. Setelah itu memilih para prajurit yang cendekiawan dari 6.000 orang yang ahli berkuda. Di antaranya Nabi Khidir alaihi salam yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah persiapan matang, perbekalan dan lainnya siap, akhirnya Sultan Iskandar dan rombongan berangkat. Nabi Khidir alaihissalam berjalan di barisan terdepan memimpin rombongan. Arah terbitnya matahari itu berada di arah kiblat saat ini dari wilayah kerajaan Sultan Iskandar pada waktu itu. Setelah 12 tahun menempuh perjalanan, akhirnya sampai juga di tepi bumi yang gelap. Ternyata gelapnya bukan seperti gelapnya malam,
tetapi memancar seperti kabut, dan pasukan berjalan menerobos kegelapan, namun semakin lama semakin gelap. Dalam perjalanan, di sepanjang jalan yang dilalui banyak terdapat kerikil-kerikil gemerlapan melancarkan cahaya merah, kuning, dan biru laksana bintang gemintang di angkasa. Untuk mencari tahu, Sultan Iskandar pun menanyakan kepada malaikat Rofail, dan diberikan jawaban bahwa benda-benda gemercik yang gemerlapan itu, apabila seorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya pun ia akan menyesal juga. Untuk mengatasi rasa penasaran, Sultan Iskandar pun mengambilnya dalam kegelapan terasa seperti batu. Maka benda itu dibawa ke tempat yang terang. Terkejut sang sultan karena ternyata benda tersebut adalah benda-benda langit, manikam, yakut, merat, zamrud, dan lain-lain. Maka sultan pun kembali dan memunguti benda-benda yang berkilau itu, dimasukkan ke dalam karung bekas wadah perbekalan. Akibatnya perjalanan semakin berat. Nabi Khidir selaku pimpinan rombongan berkali-kali memperingatkan sultan bahwa perjalanan masih jauh. Hendaknya benda-benda itu ditinggalkan saja untuk meringankan beban. Permata yang berkarung-karung sedikit demi sedikit dikurangi. Namun perjalanan terasa makin jauh dan bumi terlihat makin gelap. Sultan yang perkasa pun lama-kelamaan kondisinya melemah dan tidak kuat meneruskan perjalanan. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke negerinya tanpa hasil. Sementara Nabi Khidir tetap meneruskan perjalanan. Diriwayatkan Nabi Khidir akhirnya menemukan Ainul Sayat, sebab dalam perjalanan beliau menerima wahyu dari Allah bahwa air itu untuknya. Beliau yang dipilih Allah. Begitu sampai di sumber Ainul Sayat, perjalanan Nabi Khidir diperintahkan berhenti, sebab di sebelah kanan terdapat jurang yang menyerupai lembah. Di tempat itu Ainul Sayat berada. Maka dilepaskanlah terompah dan pakaian beliau, serta minum dan mandi di air kehidupan tersebut. Ada sebuah penafsiran bahwa perjalanan mencari air kehidupan merupakan kiasan, yaitu menggambarkan perjalanan rohani menuju sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menempuh perjalanan rohani harus meninggalkan jubah keduniawian, harta benda dunia. Itu sebabnya Khidir memperingatkan Sultan Iskandar yang sudah kaya raya untuk meninggalkan permata dan berlian yang dipungutinya. Perjalanan rohani tidak bisa terbebani sedikit pun pada urusan dunia, baik dalam pikiran maupun perasaan. Sultan Iskandar walaupun raja yang beriman dan bertakwa, tidak mampu menempuh jalan rohani. Penyebabnya masih membawa beban kekuasaan dan harta duniawi. Karena beban duniawi masih berat baginya, maka ia pun kembali. Perihal ini tidak tertulis dan tidak tersirat, tetapi harus dipelajari dan dipahami. Hal tersebut pernah diwejangkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir yang memperoleh wahyu berhasil mendapatkan ilmu di sisi Allah, yang lazim disebut ilmu laduni atau rahmat sekaligus mukjizat. Memang itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kehendak itu harus ditempuh melalui jalan rohani oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya riwayat tersebut bisa kita ambil pelajaran untuk kita semua dalam menjalani kehidupan dan beribadah. Ibadah tidak cukup hanya mengedepankan syariat, namun hakikat pun diperlukan untuk alam batiniah kita.